warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Yang terhormat Ibu Umi Hoidara selaku Kepala SD Negeri 1 Purwosekap. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, dalam siang kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan dan juga memberikan program kepada komunitas belajar yang ada di sekolah, yakni Si Pusat Ketan atau Sinau Purwosekap 1 Kecamatan Rajinan. Nah, program yang akan saya sampaikan ini berhubungan dengan program pengembangan keprofesian guru PJOK yang telah saya ikuti selama 3 bulan ini, dan ini bentuk dari rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan ini yaitu berjudul Serasi atau Sehat, Ceria, dan Asik dalam bentuk SEM atau Sport Education Model. Dalam SEM ini sebagai peserta maupun panitia dan juga nanti yang menjadi wasit yakni anak-anak sendiri. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2 dan sampai ke kelas 6 nanti yang menjadi panitia maupun yang menjadi juri penilai ataupun peserta nanti dari peserta didik sendiri. Dan yang akan dilombakan dalam kegiatan ini yakni estafet bola dan juga mewarnai. Latar belakang dalam program ini yakni mengingat pentingnya aktivitas fisik dan pengembangan karakter melalui olahraga serta potensi yang dimiliki peserta didik SD Negeri 1 Purwosekap dalam bidang olahraga. Jadi melihat saya sebagai guru PJOK ini melihat potensi dari peserta didik ini dalam bidang olahraga sangat tinggi dan juga sangat banyak yang meminati. Jadi ini juga menjadi yang melatar belakangi saya untuk membuat program ini. Dan juga memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai sportivitas, kerjasama tim, dan kreativitas peserta didik. Dalam menanamkan nilai sportivitas dan kerjasama tim nanti dapat dilihat ketika mengikuti lomba estafet bola. Kemudian yang kreativitas nanti bisa dilihat ketika anak-anak kelas 1 dan 2 nanti mengikuti kegiatan lomba mewarnai. Tujuan program ini yang pertama meningkatkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian yang kedua menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan sportif. Yang ketiga mengembangkan kreativitas peserta didik melalui lomba menggambar bertema olahraga. Dan yang keempat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kegiatan ini nanti diharapkan setelah anak-anak mengikuti ujian maupun ketika akhir semester nanti bisa dilaksanakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan. Yang pertama, dapat meningkatnya minat peserta didik terhadap olahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua, terciptanya suasana kompetisi yang sehat dan sportif. Yang ketiga, peningkatan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, terbentuknya karya seni yang mencerminkan minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, menyenangkan, dan inspiratif. Nomor 1 ini meningkatkan minat terhadap aktivitas fisik nanti dapat dilihat ketika anak-anak itu mengikuti lomba estafet bola. Dan yang keempat, terbentuknya karya seni nanti dapat dicermati ketika kelas 1 dan 2 nanti mengikuti lomba mewarnai. Kemudian struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar nanti ini untuk Bapak Ibu guru dan juga peserta didik nanti tugasnya sebagai apa? Yang pertama, ini sebagai kegiatan kokurikuler atau kegiatan kokurikuler di SD Negeri 1 Purwosekap. Yang kemudian peserta didik nanti yang terlibat fase A kelas 1 dan 2 sebagai supporter dalam pelaksanaan estafet bola dan peserta kegiatan lomba mewarnai.
Jadi untuk yang kelas 1 dan 2 nanti ketika lomba estafet bola sebagai supporter dan ketika ada lomba mewarnai sebagai peserta. Dan yang kelas 1 2 nanti tidak diikutkan untuk estafet bola. Kemudian yang kelas 3 dan kelas 4 untuk yang kelas 3 sebagai peserta lomba mewarnai dan yang kelas 4 sebagai peserta lomba estafet. Kemudian yang fase D kelas 5 dan 6, kelas 5 sebagai peserta lomba estafet bola, sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara lomba mewarnai dan estafet bola. Jadi untuk kelas 5 nanti sebagai peserta saja, sedangkan kelas 6 sebagai panitia. Jadi panitia nanti dilaksanakan oleh kelas 6 sebagai panitia dan juga sebagai wasit maupun penilainya. Kemudian kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah ujian akhir semester. Misalkan setelah ujian akhir semester 1 dan juga semester 2 dilaksanakan bisa selama 2 hari. Jadi yang hari pertama mungkin nanti mewarnai, yang hari kedua nanti mungkin yang estafet bola. Kemudian guru PJOK memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. Jadi yang memiliki rancangan nanti mungkin dari saya sebagai guru PJOK. Kemudian guru agama nanti dapat memberikan pendampingan terkait pengembangan sosial emosional peserta didik. Kemudian tenaga kependidikan yang lain, bapak ibu guru yang lain dapat membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal dan memberikan dukungan administrasi. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini tersedianya tempat kegiatan estafet bola dan lomba mewarnai nanti bisa dilaksanakan di depan kelas dan juga untuk lomba mewarnai bisa dilaksanakan di kelas 45 ataupun di kelas 12. Kemudian memiliki peralatan pendukung diantaranya peluit, speaker, bola, kertas bergambar. Dan yang ketiga, sekolah memiliki kepala-sekolah dan guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Rencana evaluasi. Ada 2 rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses melalui observasi langsung, yaitu diamati langsung selama kegiatan dan didokumentasi kegiatan. Kemudian evaluasi hasil melalui penilaian lomba, peningkatan partisipasi peserta didik, dan perubahan sikap peserta didik setelah mengikuti program. Jadi setelah mengikuti lomba nanti dapat diamati bagaimana sikap dari siswa-siswi tadi, peserta didik tadi bagaimana setelah mengikuti lomba. Apakah dia semakin semangat belajar ataupun sikapnya yang berubah. Kemudian ini tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika perlombaan atau kegiatan SEM ini. Yang pertama, manajemen tim yang mengalami kendala kesulitan karena adanya perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar peserta. Jadi ketika nanti perlombaan antar tim nanti siswa atau peserta didik nanti akan menghadapi beberapa kemungkinan permasalahan di timnya. Mungkin nanti akan menjadi pengalaman yang berharga bagi peserta didik untuk menguji bagaimana kerjasama timnya. Kemudian yang kedua, motivasi peserta didik menjadi tantangan ketika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan tadi. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang terkendala jadwal atau keterbatasan waktu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan program SEM ini atau program dalam komunitas belajar ini. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Oke, Bu Indah. Untuk tingkat lanjutnya ini kira-kira dilaksanakannya bulan apa, terus untuk menyemangati motivasi anak-anak itu harus ada hadiah lah istilahnya seperti itu. Apa memang ada apa bagaimana? Terima kasih Bunda. Untuk pelaksanaan ini nanti ada mungkin bisa 2 kali dalam satu tahun Bu, di akhir semester 1 maupun di akhir semester 2. Sedangkan untuk terkait dengan bagaimana menyemangati atau sebagai motivasi peserta didik nanti untuk hadiah mungkin bisa dari iuran atau dari Bapak Ibu Guru dan dari dana yang ada di sekolah. Itu aja Bu. Ya. Ada masukan lagi Bapak Ibu terkait dengan program ini? Untuk panitia yang kelas 6 itu berarti di training dulu Pak ya? Ya, untuk panitia kelas 6 nanti dikumpulkan dulu Pak, kita membentukkan panitia, ada yang
menjadi ketua pelaksana, ada yang menjadi sekretaris, bendahara, mungkin nanti ada yang bertanggung jawab menjadi pemimpin di lapangan, siapa yang menjadi wakil wasit siapa gitu Pak, dibagi satu perwakilannya bersiapa gitu aja Pak. Oke Bu Indah. Membatasi untuk lebih efektifnya untuk mengikuti lomba seperti mewarna kelas 1, 2, 3 ini apa perwakilan atau semua anak memiliki kesempatan. Oke. Untuk yang mewarnai nanti semua anak memiliki kesempatan Bunda. Sedangkan untuk yang lomba estafet bola mungkin nanti satu tim di satu kelas bisa 2 kelompok satu. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan program ini atau masukan atau ada tambahan lagi dipersilakan. Usul yang balik yang tadi Pak, yang rincian programnya yang halaman berapa? Nah ini Pak, ini Pak, yang pakai supporter. Gini. Fase A berarti quarter sampai fase B. Untuk yang kelas Peserta nih. yang kelas 3 ikut mewarnai, yang kelas 4 menjadi peserta. Jadi yang menjadi peserta ini kelas 4 dan kelas 5. Iya. Kelas 6 sebagai panitia. Di lapangan atau di studio? Untuk tempatnya bisa dilaksanakan karena ini cuma estafet bola Bapak, itu bisa dilaksanakan di depan kelas. Nanti kita menyesuaikan bagaimana bentuknya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Apa nggih? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.